Gimana apa ceritanya? Jadi kalau dulu, kalau orang mau buang hajat itu kan menjauh dari kerumunan. Dulu kan nggak ada toilet, ya nggak ada toilet. Jadi kalau mau buang hajat, BAB misal maaf ya, BAK itu menjauh dari warga ya kepada pasir. Maka di tengah jalan itu ya Rasulullah mendengar ada kata Assalamualaikum ya Rasul Allah. Nah, Assalamualaikum itu dari batu dan dari pohon. Tapi waktu itu Nabi nggak tahu itu salam dari mana, ya datangnya apa, suara itu dari mana, nggak tahu Nabi. Ya tahu-tahu kalau udah jadi Nabi itu ada hadisnya. Tapi sebelumnya Nabi tidak tahu itu datang dari mana setelah itu. Assalamualaikum. Mungkin kalau kita di tengah-tengah hutan Pak, ada yang Assalamualaikum, apa ya Pak yang kita lakukan? Lari kayaknya. Nah itu, ya mungkin seperti itu. Ya itu dulu Nabi seperti itu. Ya, jadi sebelum jadi Nabi itu ada apa? Suara-suara kalau ada lewat pasti batu dan apa pohon memberikan salam. Ya dulu Nabi nggak tahu itu datang dari mana suaranya, nggak tahu itu dari pohon dan dari batu, tapi tahu itu setelah jadi Nabi. Nah, kemudian yang ketiga, Nabi itu senang menyendiri di Gua Hiro, ya, Gua Hiro. Jadi sekitar 2 bulan sebelum jadi Nabi itu sukanya naik ke Gua Hiro, ya, ke Gua Hiro ambil bekal, diberikan bekal oleh Khadijah, menyendiri beribadah. Jadi apa ya, Nabi Muhammad itu ya seperti berintrospeksi diri, kemudian melihat apa ya kehidupan, kok kehidupan seperti ini, maka kami berpikir pasti ada rahasia besar di balik ini. Ya, gak mungkin orang itu dihidupkan hanya dihidupkan saja, pasti ada rahasia besar. Ternyata betul rahasia besar itu adalah siapa yang mengatur, bahwasanya kehidupan ini adalah Allah yang mengatur. Maka setelah itu ya, setelah tanda-tanda itu terjadi, maka saat Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro, datanglah malaikat Jibril, ya, datang malaikat Jibril yang itu kemudian Iqra, apa? Suruh baca. Kemudian Nabi Muhammad tidak bisa baca, saya nggak bisa baca, maka dipeluk oleh malaikat Jibril. Kemudian 2 kali baca, maka nggak bisa baca. Dipeluk lagi, kemudian suruh baca Iqra, nggak bisa lagi, dipeluk oleh malaikat Jibril. Barulah yang ketiga, kemudian Rasulullah bisa membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah 5 ayat pertama yang turun, ya, dan itu berarti adalah ketika Nabi pertama kali diutus menjadi Nabi. Surat apa Pak? Al-Alaq 1 sampai 5 itu surat yang pertama turun, dan maka saat itulah Nabi Muhammad SAW itu diutus menjadi Nabi. Ya, singkat cerita, ya, maka kemudian Rasulullah itu pulang ke rumahnya, menemui Khadijah. Kemudian maka apa itu gemeteran, ya Pak, gemeteran karena di tengah jalan ketemu malaikat Jibril lagi yang di langit, kemudian mengatakan, ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril, yang artinya adalah, wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah dan saya adalah malaikat Jibril. Maka gemeteran datanglah ke rumah, kemudian ketemu Khadijah. Maka Khadijah pun nggak kayak ini ya, ibu-ibu zaman sekarang kayak di sini. Kalau orang laki-laki mungkin suaminya lagi susah malah dimarahin. Kalau Khadijah enggak, maka diselimuti, ditenangkan, ya, ditenangkan. Kalau orang baik, maka Allah tidak akan melantarkanmu. Dan itulah fungsinya istri. Istri itu diciptakan untuk apa? Menenangkan. Karena dulu ya betul, istri itu diciptakan untuk menenangkan. Dahulu ceritanya, ini karena beberapa menit tadi, sekitar berapa? 7 menit lagi ya. Jadi kenapa kok istri itu diciptakan untuk menenangkan? Dulu ceritanya Nabi Adam itu hidup di surga. Dulu kan sendirian, nggak ada Hawa. Itu jalan-jalan melihat surga, kan di surga indah sekali. Tapi kok merasa ada yang